online kan. Tapi Ayo, iki aku ora nganggo kamera laptop PC nih. Aku bukan yang PC. Siap. Tapi iki kameranya apik, Gus. Iya dah. Bang biasa nih. Heeh. Oh nek nggonku yo ora koyo ngene. Tepok ketok cerah ngono koyo bedah kiai ngono. Wajah-wajah kiai ini jadi ketok iki. Laptopnya canggih berarti. Wajah dukun. Yo. Dua akeh ta jampe nih. Apa ya? Jampe ini akeh ta. Lecet ini dhewe wajah dukun. Dari kono enggak ada sing mbura kitab hikmah berarti kan. Ora. Langka. Nanganu. Kedirian biasanya masih anak. Samsul Ma'arif ya. Iya, kandangan ya. Anu ya kediri apa? Apa ya betul? Kediri apa? Ngene Hanan lirap. Bulan. Kandangan sih. Duduk kandangan ya. Hanan. Ya Hanan, duduk kandangan ya. Oh iya. Apa jenenge iki Kediri. Aku yang wakean iyo. Bisa. Kata ya. Cepat maring pengol ya. Halo. Ya. Bisa aja lah. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ila hadratin bil istighfar wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma ja'a fi syurutin nikah wa arkanihi. Hadis yang membahas tentang syarat-syaratnya nikah dan rukun-rukunnya. An Imran ibn Hasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imran bin Hasin bahwa sesungguhnya Nabi itu berkata, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi tidak dikatakan nikah ketika itu dilakukan dengan tanpa wali dan dua saksi. Dzakarahu Ahmad bin Hambal fi riwayat Ibni Abdillah.
Jadi nikah itu tidak sah dengan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Gitu. Jadi ada kata adil di sana. Adil itu di sini lawannya fasik. Sebagian mayoritas ulama Syafi'iyah itu ya saksinya harus adil. Meskipun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang kemudian mengatakan bahwa meskipun walinya fasik tetap sah. Tapi mayoritas ya pakai pegangan ini, saksinya harus adil. Jadi apa? Ya harus adil. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasul itu berkata, la nikah illa biwaliyin wa syahidi adlin fa in tasyajaru fasultan waliyun man la wallalahu. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi itu berkata, la nikah illa biwaliyin, tidak dikatakan nikah ketika dilakukan tanpa wali, wa syahidi adlin, dan dua saksi yang adil. Fa'in tasyajaru, kalau seandainya terjadi perselisihan, fasultan waliyun man la wallalahu, maka penguasa itu walinya orang yang tidak punya wali. Gitu. Penting di sini untuk difahami bahwa di dalam madzhab Syafi'i itu wali itu ada istilah wali mujbir, ada istilah wali mujbir gitu ya. Kalau wali mujbir itu ketika dia itu kemudian kamu jadikan host saya kamu. Oh. Mau. Oh. Jadi wali mujbir kalau di dalam madzhab Syafi'i itu ayah, kalau tidak ada ayah maka kakek gitu. Setelah itu tidak ada wali mujbir. Jadi yang bisa memaksa anak perempuan untuk kemudian dinikahkan selama calonnya itu kufu itu hanya ayah kemudian kakek gitu ya. Lah pada titik itu kalau seandainya kemudian ayah itu tidak mau menikahkan, maka kemudian kalau seandainya ayah itu tidak mau menikahkan, maka langsung lari ke penguasa, langsung lari ke KUA kalau di sini. Jadi yang kemudian yang bisa menikahkan itu adalah KUA. Gitu. Bentar. Mas Wow, itu tolong speakernya dimatikan ya. Thank you. Jadi kalau seandainya ayahnya itu kemudian tidak mau menikahkan, maka larinya langsung ke pemerintah. Jadi fasultan waliyuman la wallalahu. Bahkan dalam beberapa kitab itu jelaskan bahwa orang tua itu yang kemudian tidak mau menikahkan anaknya sampai 3 kali, itu sudah masuk kategori fasik. Gitu. Sudah masuk kategori fasik. Jadi kalau di bawah 2 kali, itu kok tidak mau menikahkan, itu masih bisa kembali ke pemerintah. Kalau kemudian sampai 3 kali, itu langsung kembali ke kerabat yang lebih jauh. Gitu. Jadi kalau ayahnya tidak mau, ya langsung kembali ke kakeknya atau langsung ke anaknya, gitu. saudaranya yang perempuan itu. Rawahu Daruqutni.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi arba'atin khatibin wa waliyin wa syahidin. Tidak ada nikah kecuali dengan hadirnya orang 4. Khatibin, zauj, laki-laki yang kemudian melamar itu ya. Wa waliyin, dan wali, dan wasyahidin, dan 2 saksi. Akhrajahu al-Baihaqi. Jadi pernikahan itu standar minimalnya ya cuma 4 ini. Ya yang menikah gitu ya, yang menikah laki-laki itu. Kemudian orang tua dari wanita yang ingin dinikah itu, walinya itu. Kemudian 2 saksi. Jadi kalau ingin buat acara minimalis ya paling enggak 4 ini. Akhrajahu al-Baihaqi. Wan Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi itu berkata, ayyuma mra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun. Wanita manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya menjadi batal. Fa in tukhila biha falahal mahru. Kalau kemudian dia didukhul, dia dikumpuli, maka maharnya itu menjadi miliknya perempuan tersebut. Meskipun nikahnya batal. Fa ini stajaru fasultan waliyuman la walalau. Kalau seandainya terjadi perselisihan, maka sultan itu menjadi wali bagi orang yang kemudian tidak ada walinya, gitu ya. Sama seperti keterangan yang tadi, bahwa saya ulangi lagi, di dalam beberapa kitab dijelaskan kalau seandainya orang tua itu sampai 2 kali itu kok tidak mau menikahkan anaknya, maka kewenangan otoritas untuk kemudian menikahkan itu kembali ke hakim, kembali ke pemerintah, sultan kalau lafadznya di sini. Tapi kalau sudah 3 kali maka itu langsung jatuh. Otoritasnya itu langsung turun ke yang lain, gitu. Jadi langsung ke saudaranya. Nah itu yang kemudian penting bagi yang punya anak perempuan itu untuk benar-benar memikirkan lah. Kira-kira kalau seandainya anak saya sudah punya calon, itu enaknya bagaimana? Ya penting untuk dikomunikasikan ini. Kalau enggak ya ruwet kabeh. Karena ya itu tadi, ada pendapat yang mengatakan kalau kemudian wali itu tidak menikahkan, ya, sudah kufu katakanlah gitu, secara agama tidak bermasalah, hal seperti itu sudah. Tapi kok ternyata dia tidak menikahkan dengan siapapun katakanlah gitu, maka ya itu tadi, bisa-bisa dia dikategorikan sebagai wali fasik. Nah, kalau fasik ya dia tidak bisa mewalikan dalam beberapa ketentuan, meskipun sebagian dari ulama mazhab Syafi'iyah itu membolehkan wali itu fasik. Bahkan kedua saksi itu fasik. Jadi kata kuncinya di sini komunikasi. Jadi penting untuk kemudian kalau yang punya anak perempuan itu mengkomunikasikan dengan anaknya, dengan yang lain bagaimana enaknya. Karena ya itu tadi, sekali lagi, kalau ada orang tua kok kemudian tidak mau menikahkan sampai 3 kali, itu sudah masuk kategori fasik. Yang kemudian kewaliannya itu turun ke kewalian yang selanjutnya. Nomor 5, hadis nomor 5, wa an Abi Hurairah rawahul khamsah ila Nasa'i. Hadis nomor 5, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu berkata, la tuzawwijul mar'ah al-mar'ah. Wanita itu tidak bisa menikahkan wanita yang lain. Wala tuzawwijul mar'ah nafsah, dan wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Lah, kenapa kok seperti itu ya? Fa inna zaniyah, karena wanita yang berzina itu intinya menikahkan dirinya sendiri. Gitu ya, menikahkan dirinya sendiri. Jadi wanita itu tidak bisa kemudian menikahkan dirinya sendiri. Tidak bisa kemudian menikahkan yang lain menjadi wali. Meskipun di dalam mazhab Hanafi
ketika wanita itu balik dan berakal, dia itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Meskipun tetap butuh saksi ya, Tapi dia memiliki otoritas penuh untuk kemudian menikahkan dirinya sendiri. Dan seandainya pun dinikahkan oleh wali itu sunnah hukumnya kayak gitu. Nah, tapi kalau Syafi'i ya pakai standar bahwa kita itu yang bisa menikahkan perempuan ya hanya laki-laki gitu ya, dari asobah terutama. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bahoya allati yankihna anfusahunna bi ghairi bayyinah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi itu berkata, al-bahoya allati yankihna anfusahunna bi ghairi bayyinah. Apa? WTS itu. Apa WTS? Kalau di sini maknanya Gus Isom pakai lonte ya. Jadi lonte itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa saksi. Gitu. Jadi ada beberapa unsur yang kemudian harus dipenuhi. Salah satunya adalah saksi, wali. Ini harus dipenuhi. Kenapa? Karena kalau tidak dipenuhi ya bisa pernikahan itu fima komil bahoya. Fima komil zania. Kayak gitu. Nah itu yang menakutkan kan seperti itu. Jadi dua titik tekan di sini. Wanita yang kemudian berzina itu satu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Yang kedua dia menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi. Gitu ya. Itu yang bisa kita rawahu at-Tirmidzi. Hadis nomor 7 an Aqbah ibni Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aqbah bin Amir bahwa Rasulullah itu berkata, ahaqus syurut ayuhfa bihi mastahlaltum bihi al-furuja. Ahaqus syurut, syarat yang paling berhak untuk kemudian dipenuhi, ayuhfa bihi, untuk kemudian dipenuhi mastahlaltum bihi al-furuja, itu ketika berhubungan dengan menghalalkan farji, gitu. Jadi syarat-syarat yang kemudian harus benar-benar dipegang teguh itu ketika urusannya itu urusan farji. Karena itu dalam fikih, dalam madzhab Syafi'iyah, ketika berbicara tentang nikah itu ada qayyid ziyadatu ihtiyatin. Jadi harus ekstra hati-hati. Karena dalam nikah itu objek materialnya itu yang dijual itu kan ya tubuhnya perempuan itu, tanda kutip ya, dijual tanda kutip. Jadi butuh ekstra hati-hati. Karena apa? Ketika tanpa akad ini masuk kategori haram. Yang bisa menghalalkan ya karena akad itu tadi. Ketika tanpa akad ya haram. Hanya tanda kutip ya, hanya karena akad ini kemudian menjadi halal. Karena itu kemudian di dalam madzhab Syafi'i itu ada qaid itu tadi, ziyadatu ihtiyatin. Harus ekstra hati-hati kalau urusan nikah. Semuanya harus benar-benar ada, semuanya harus ya hadir, ada wali, ada dua saksi. Atau dalam konteks mengambil kesunahan itu ya harus di masjid, harus banyak ulama yang hadir dan banyak hal. Karena itu membuat melangsungkan pernikahan itu penting kemudian untuk ya seserius itu. Kita butuh untuk kemudian minta doa, memikirkan baik-baik, komunikasi dengan baik antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, mengundang juga dengan baik dan seterusnya. Jadi ini agak serius ya, agak serius. Ya, ini serius gitu. Jadi karena kalau tidak hati-hati ya khawatirnya banyak hal yang kemudian bisa terjadi, tanda kutip. Biasanya itu dekat-dekat acara mulai ada godaan-godaan, hal seperti itu ya.
atau mulai maca apa yotaga hal seperti itu, ya karena itu proses untuk menghalalkan ini kemudian menjadi sesuatu yang tanda kutip banyak sekali halangannya kayak gitu. Karena itu keteguhan hati itu menjadi pondasi utama. Kalau tidak teguh itu tengah-tengah ketemu liane mesti macak ngelirik gak iso budal maren. Rawahul jamaah. Jadi itu tadi ya. Ziyadah itu ihtiyat. Karena itu di dalam madzhab Syafi'i itu tidak boleh menurut hasil masail ya, tidak boleh kemudian kita nikah pakai media kayak gini itu apa istilahnya? Telekonferensi kali. Ya karena itu tadi meskipun suaranya itu langsung real time. Wajahnya langsung, anunya langsung, tetapi teman-teman di Basul Masail itu susah untuk kemudian membolehkan akad nikah dengan menggunakan ya media kayak Zoom gini. Rawahul jamaah. Hadis nomor 8 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyahtubar rajul ala khidbati akhi. Jadi Nabi itu mencegah melamar lamarannya saudaranya. Gitu ya. Jadi kalau ada seseorang itu kemudian dilamar selama belum ada kata jadi atau kata tidak, katakanlah gitu, maka jangan coba-coba untuk masuk. Gitu. Au yabi wala bayi, atau menjual sesuatu atas jualannya yang lain. Wala tas'alul mar'ah tolaqa ukhtiya litaktafi ama fi sohfatiha au inaiha. Atau seseorang wanita itu meminta dia dilamar gitu ya. Oke, saya mau menerima lamaranmu ketika sampean mentalak istrimu. Kayak gitu itu. Itu juga tidak boleh. Fa inna ma rizquha Allah wa ta'ala mutafaqun alaih. Kalau di sini litaktafi'a ma fi sohfatiha. Jadi agar kemudian hartanya itu bisa beralih kepada dia. Atau ya hartanya lah paling mudah. Karena fa inna ma rizquha Allah wa ta'ala. Karena rezeki itu ya kembalinya kepada Allah gitu. Mutafaqun alaih. Wa fi riwayatin naha antastaritul mar'ah tolaqa ukhtiha. Di dalam riwayat yang lain, Nabi itu mencegah ketika seseorang ingin dinikahi tapi memberikan syarat agar istrinya yang lama itu kemudian ditalak. Gitu. Jadi penyaratan seperti ini itu kemudian menjadi bermasalah. Sekali lagi pernikahan itu sesuatu yang serius ya. Jadi penting untuk memastikan langkah mulai awal sampai akhir itu benar-benar terukur. Jangan sampai kemudian untuk latihan juga sih. Jangan sampai kemudian ada satu fase di dalam langkah yang kita pilih ini ternyata ya selain karena Allah katakanlah. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar nata hati, nata pikiran, nata tenaga, nata apapun yang kita punya, itu kemudian untuk menjalani pernikahan ini. Untuk kemudian membersihkan pernikahan ini dari tujuan-tujuan yang lain. Ya, urusannya selain Allah pastinya. Itu harus dibersihkan itu semampu mungkin. Jadi kayak contoh pikiran-pikiran, saya mau menikah. Kalau seandainya kamu mentalak istrimu, saya mau menikah. Kalian melamar gitu ya, saya mau menikahi dia karena dia itu sudah dilamar sama yang lain gitu. Kan kita kan masih punya, kadang itu masih punya standar kompetensi itu ya. Jadi kalau wanita itu baru terlihat ketika sebelumnya kita nggak ngereken gitu. Tapi ketika dia kemudian sudah dilamar, kita kemudian mulai macak ngereken itu. Oh ternyata lumayan ya. Oh ternyata makin seperti itu. Nah itu harus diselesaikan. Penting kemudian untuk
Yaitu tadi memastikan kita itu nikah itu karena apa. Hadis nomor 9, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khadaba Ummu Bashir bintal Barro ibni Marruh. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi itu melamar Ummi Mubashir bintal Barro ibni Ma'rur. Faqalat, kemudian siapa Ummi Mubashir ini berkata, inni syaritu li zauji alla atazawwaja ba'da. Jadi Ummi Mubashir ini mau dilamar sama Nabi. Kemudian dia berkata, loh Kanjeng Nabi, ini syaritu li zauji alla atazawwaja ba'da. Saya ini sudah mensyaratkan. Saya mensyaratkan diri saya sendiri pada suami saya untuk tidak menikah sesudah suami saya, gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza la yasluh. Syarat ini tidak pantas. Syarat ini tidak baik, tidak pantas lah, gitu. Nabi berkata seperti itu. Jadi jangan kemudian kita macam fatalis gitu ya. Jadi kalau tidak dia mati ya. Kalau enggak mahar segini buyar. Hal seperti itu. Jadi apa ya? Ya jangan sefatalis itu. Apa ya? Rumah tangga ini bukan kemudian arahnya itu legakan diri sendiri gitu ya. Ini lebih dari itu gitu loh. Ini kalau kita berpikir ala organisasi, bagaimana kemudian kita menggerakkan ya, seluruh organ di dalam rumah tangga itu untuk bergerak kepada satu tujuan. Jadi semuanya digerakkan, itu kan berat itu. Yang pengalaman organisasi ya berat itu. Bagaimana kemudian apa ya? Di satu sisi terkadang kemudian kita itu benar-benar tak terlihat, gitu. Pergerakannya tak terlihat. Jadi ada momentum seperti ini. Pokoknya ada, itu pokoknya ada. Pokoknya ada. Sampean ada, ya berarti organisasinya ada. Gitu. Sampean masih misi kajian, ya berarti organisasinya masih ada. Selama tidak ada kajian, ya berarti tidak ada. Hal seperti itu. Jadi penting kemudian untuk ya tadi memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimana menggerakkan setiap berusaha menggerakkan setiap organ, setiap ya apapun yang kita punya, aset yang kita punya, baik tangible ataupun intangible aset itu untuk kemudian bergerak bersama dalam mencapai tujuan yang sama. Tidak kayak gini. Ya kalau dirimu sudah tidak ada, ya sudah saya tidak nikah lagi. Gitu. Kalau ketuanya bukan kamu, ya sudah saya tidak usah organisasi-organisasian. Tidak seperti itu. Jadi apa ya, ngajarinya itu ya oke. La Islam illa bil jamaah itu. Bagaimana kemudian kita bisa bergerak bareng untuk sama-sama dia menyembah kepada Allah. Karena ada perumpamaan itu kan, kalau orang tidak mau jamaah itu kayak apa? Serigala itu lebih mudah untuk mengambil orang yang kemudian menjauh dari kerumunan. Jadi setan itu lebih mudah menggoda orang yang tidak masuk dalam jamaah. Rawahu atau bro. Gitu ya. Hadis nomor 10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul itu berkata, la tungkahul ayam. La tungkahul aim hatta tustamar. Janda itu tidak bisa dinikahkan hingga kemudian kau tanyai. Wala tungkahul bikr hatta tustata. Lah perawan itu tidak bisa dinikahkan hingga kau mintai izin. Gitu. Qalu, kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa idluha? Izinnya bagaimana ya Rasulullah? Qala intaskuta. Jadi kalau dia diam, ya berarti itu izin. Jadi kalau janda, ini yang kita pakai ya.
janda itu tidak bisa dinikahkan hingga diajak rembukan, itu diajak ngomong. Kira-kira bagaimana? Kalau perawan itu ya dimintai izinnya, Lah, ini kan ngajari ngomong kan, ngajari ngobrol. Dalam hal dia janda maka ya penting kemudian untuk bukan hanya izin tapi urun rembuknya bagaimana. Gitu. Urun rembuknya bagaimana? Karena dia punya pengalaman. Ini juga kehidupan dia dan lain-lain. Kalau perawan, ya cukup diminta izin. Kira-kira ya, Bo? Meskipun ada beberapa titik wali mujbir bisa maksa ya. Lah, tapi kita tidak pakai yang itu. Dalam pembicaraan ini kita pakai yang musyawarah itu ya. Jadi bagaimana kemudian segala sesuatu ini bisa diobrolkan secara efektif dan efisien, itu paling mudahnya. Ya. Karena terkadang kan ada beberapa orang yang kemudian membicarakan masalah itu sebagai masalah, bukan membicarakan masalah bagaimana kemudian mencari solusinya atau jalan keluarnya, kayak gitu. Lah, ya karena ini pernikahan, urusannya ini ada perempuan laki-laki, keluarga perempuan, keluarga laki-laki, boloni, temannya perempuan, temannya laki-laki. Ini kan banyak elemen gitu loh, banyak manusia yang kemudian kita bawa kemudian dipersatukan dalam pernikahan itu. Maka penting untuk sekali lagi komunikasi. Bagaimana kemudian, terutama yang laki-laki, bagaimana kemudian bisa memediasi katakanlah gitu. Komunikasi antara dua keluarga ini, bagaimana dia membuat rules yang jelas, hal seperti itu. Bagaimana perempuan ini kemudian kalau seandainya tipikal calon suaminya itu pendiam dan lain, bagaimana kemudian dia menghaftu gitu ya, mendorong yang laki-laki untuk lebih tertata, lebih jelas progresnya, hal seperti itulah. Hal seperti itu. Jadi komunikasi. Penting untuk kemudian punya gambaran 10 tahun ke depan bagaimana ya, bagaimana. Meskipun tetap perkembangan itu tidak perubahan dalam planning itu akan terus terjadi, tetapi paling tidak kita punya gambaran awal. Nah itu ya harus diomongkan. Kalau tidak diomongkan, ya ngomongnya harus efektif. Kalau efektif itu urusannya dengan goal. Ya. Jadi apakah pembicaraan itu kemudian itu berkenaan dengan tujuan atau tidak? Kalau efisien itu urusannya dengan sumber daya, waktu dan lain-lain, tenaga. Jadi ya bagaimana caranya kita bisa membangun itu tadi, komunikasi yang memang benar-benar efektif dan efisien. Kalau saya biasanya efektif toh. Ya tergantung. Rawahu Muslim. Hadis nomor 13. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa hiya bintu sittin sinina. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu menikahi Aisyah itu ketika dia berumur 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'in sinina, dan baru dimasukkan ke rumahnya Nabi ketika dia itu berusia 9 tahun. Wa makasat indahu tis'an, dan beliau menjalani kehidupan rumah tangga dengan Nabi itu selama 9 tahun. Ini banyak sebelum corona itu ya, tahun kemarin atau tahun 2-3 tahun sebelumnya lah. Ini banyak sekali kemudian terutama orang-orang Barat itu kemudian tanda kutip menghujat Nabi gitu ya, bukan tanda kutip ya, memang menghujat gitu. Menganggap bahwa Nabi itu pedofil, menikahi Aisyah itu, Siti Aisyah itu usia 6 tahun. Baru kemudian mengumpuli dia usia 9 tahun dan lain-lain. Jadi perlu difahami bahwa cara berpikir mereka dengan cara berpikir kita itu berbeda.
ada banyak pembelaan yang kemudian diungkap oleh ulama itu. Salah satunya gini, kenapa kok baru dimasukkan ke rumah 9 tahun? 9 tahun itu usia kalau standar zaman sekarang 9 tahun itu kan kecil. Gitu ya. 9 tahun itu kan kelas berapa ya? Kelas 3 lah. 9 tahun kelas 3 ya, kelas 3 SD bayangkan. Jadi kalau standar kalau standar di era kita maka itu ya kecil, masih kecil. Tetapi standar wanita di usia itu, di zaman itu tidak bisa dikatakan kemudian kecil. Ya karena itu tadi. Konteks itu kemudian berbeda-beda. Jadi kedewasaan itu juga ditentukan oleh lingkungan. Katakanlah gini, apa yang disampaikan oleh orang-orang Barat itu, ketika melihat kemudian mengecap Nabi sebagai pedofil itu kan memakai standar sekarang, gitu. Standar sekarang yang kemudian ditempelkan untuk membaca orang-orang di masa lalu. Itu kan ya keliru semua, gitu. Salah satu bukti paling jelas adalah bahwa di zaman itu tidak ada yang kemudian mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu. Itu kan kalau memang itu bermasalah, mestinya itu muncul kan. Karena ya orang ya tanda kutip ya musuhnya Nabi itu kan banyak zaman segitu. Mereka akan menggunakan apapun yang dia punya untuk kemudian menyerang Nabi. Jadi ya kalian jangan terpengaruh. Anggap pedofilan, jadi alat baca zaman ini untuk digunakan kemudian membaca di zaman itu tanpa kemudian mempertimbangkan konteks, itulah yang kemudian menjadi bermasalah. Wa makasat indahu tis'an. Jadi fase Nabi dengan Siti Aisyah itu kalau di kitab ini itu di hadis ini itu 9 tahun gitu. Kita sekali lagi kita akan merasa sangat beruntung dengan adanya Nabi itu karena dengan adanya Siti Aisyah. Karena apa? Karena itu tadi. Karena kita kemudian bisa memiliki gambaran bagaimana sih Nabi menjalani kehidupan rumah tangganya. Tanpa informan dari dalam seperti ini, mungkin sahabat akan sungkan gitu untuk membahas kehidupan rumah tangga Nabi gitu. Tapi karena di sini yang berbicara adalah Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah itu orang yang dalam artian bagian dari keluarga Nabi, maka beliau tidak sungkan untuk cerita dan lain-lain. Kalau sahabat yang lain mungkin ya banyak sungkannya hal seperti itu. Rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis nomor 14 wa an Khunsa binta Khuddam al-Ansariyah. Inna aba zawwaja wa ya thayyib. Jadi Khunsa binti Khuddam itu bercerita bahwa sesungguhnya ayahnya itu menikahkan dia, dan padahal dia itu dalam keadaan janda. Fakarih itu dzalik. Jadi dia sudah janda gitu ya. Fakarih itu dzalik. Kemudian dia tidak suka. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia matur ke Nabi. Jadi sekali lagi zaman sahabat itu tidak akan pusing-pusing, tidak akan terlalu tersiksa untuk kemudian membagi keilmuan, ini fikih, ini tasawuf, ini apa, ini hadisnya Qur'annya bagaimana, enggak. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun, fa'atat Rasulullah gitu tuh. Gitu tuh. Jadi langsung sowan ke Nabi. Nah, kita kan enggak, kita kan jauh dari Nabi itu, sehingga kemudian kita tidak bisa langsung kemudian
wadul ke Nabi. Sehingga yang harus kita lakukan ya kalau kita punya kemampuan ya harus merujuk ke Al-Quran dan hadis. Kalau tidak mampu ya merujuk ke ulama-ulama. Gitu. Fatat Rasulullah SAW faradda nikahha. Kemudian disowankan ke Nabi. Sowan ke Nabi, kemudian Nabi itu memfasah lah kalau bahasa kita itu. Merusak nikahnya, menolak pernikahan antara khunsa dengan suaminya itu. Rawahul jamaah illa Muslim. Ketika pernikahan itu kemudian biasanya yang muncul dalam beberapa kitab itu dijelaskan pernikahan itu bisa kasus kayak gini ya, yang perempuan itu kemudian tidak setuju, itu biasanya urusannya dengan kafa'ah. Jadi sekali lagi kafa'ah itu menjadi haknya istri dan haknya orang tua. Dan orang tua ataupun istri itu bisa meminta fase. Kalau dalam Syafi'iyah itu bisa meminta fase ketika kemudian ternyata setelah pernikahan itu terjadi kok ternyata ada kekufuan itu tidak muncul atau ternyata tidak kufu, maka itu kemudian bisa memfasah itu. Di dalam madhab yang lain bukan hanya memfasah, itu bisa fase plus talak. Ada beberapa standar yang berbeda. Rawahul jamaah illa musliman. Hadis nomor 15 wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tustamar al-yatimah fi nafsiha fa in sakatat faqad adinat wa in abat lam tuqra. Diriwayatkan dari Abu Musa bahwasanya Nabi itu berkata, wanita yatim itu tustamar ditawari tentang dirinya. Apakah kamu mau nikah sama si A, apakah kamu mau nikah sama si B. Fa in sakatat faqad adinat. Kalau seandainya diam, ya berarti dia sudah ngizini. Wa in abad lam tuqra. Kalau seandainya dia tidak mau, ya jangan dipaksa. Gitu ya. Jadi ketika dia itu yatim, katakanlah gitu, yatim dalam madzhab Syafi'i itu yang bisa memaksa dia itu hanya ayah dan kakeknya. Kalau sesudah hilangnya ayah dan kakek, ya sudah selesai. Tidak ada yang kemudian bisa memaksa dia, gitu ya. Nah, ketika orang yatim seperti ini, maka ya harus ditanyai. Kira-kira mau nggak kamu nikah sama si A? Kalau dia diam, ya berarti itu izin. Kalau dia menolak, ya jangan dipaksa. Rawahu Ahmad. 16 Wan ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. An-Najariyah Bikron atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya ada wanita perawan itu mendatangi Rasulullah. Fadzakarat anna abaha zawajah. Kemudian dia mewadulkan mewadulkan itu bahwa dia itu dinikahkan oleh ayahnya. Wahia karya dan dia itu tidak suka dengan suaminya itu. Fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu memberikan dia khiyar, memberikan dia pilihan. Diteruskan atau tidak. Gitu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Daraqutni. Tafas khiyar gitu. Hadis nomor 17 wa Anil Hasan an Samrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin zawajaha waliyani fayyalil awal minhuma. Wanita-wanita yang kemudian wanita-wanita itu dinikahkan oleh dua wali. Fayyalil awal, jadi ketika ada wanita, ada satu wanita punya dua wali. Kemudian sama-sama menikahkan gitu. Fayyalil awal minhuma, maka yang pertama kali menikahkan itulah yang jadi. Gitu. Hadis ini bilangnya kayak gitu. Dalam Syafi'iyah itu tidak ada yang
kalau dalam Syafi'i itu walinya urut ya. Jadi ayah ya munggah. Baik anak ya menisor. Lah ketika wali ayah ini katakanlah gitu, itu kemudian yang khilaf itu ketika melakukan perjalanan tapi di bawah masafatil qasri itu. Itu kemudian ulama berbeda pendapat apakah pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah itu sah atau tidak gitu. Nah, kalau di Maliki itu bisa wali yang jauh dengan wali yang dekat itu saling menikahkan itu bisa. Meskipun dengan pakai izin ya. Intinya gini. Lil awal min huma, kita pakai contoh kasus yang Syafi'i tadi. Jadi wali itu ayahnya itu bergian tapi tidak sampai masa fatil qasri. Itu sebagian pendapat mengatakan tidak boleh. Pemerintah tidak boleh, KUA tidak boleh menikahkan karena walinya itu tidak sampai 2 marhalah, tidak sampai 82 apa gitu kilometer itu ya. Terserah pakai amanah. Lah, ketika kemudian tidak sampai masa fatil qasri itu sebagian ulama mengatakan boleh KUA untuk menikahkan, sebagian yang lain mengatakan yang paling banyak itu tidak boleh. Gitu. Katakanlah ayahnya dan KUA itu sama-sama menikahkan, tidak tahu gimana ceritanya katakanlah gitu ya. Nah kemudian kalau pakai hadis ini faya lil awal min huma, maka yang sah yang mana? Ya yang paling awal menikahkan. Kalau mengikuti hadis ini. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa Hasanau Tirmidzi. Hadis nomor 18 an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah itu berkata, ayyuma abdin tazawwaja bihari idni mawalihi aw ahlihi fa huwa akhir. Hamba yang kemudian menikah dengan tanpa izin tuannya ataupun keluarganya, maka dia itu niscaya orang yang zina. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahahu wa kadzalika Ibnu Hibban. Jadi budak itu penting untuk menikah atas izin walinya atau ya keluarganya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi itu berkata, amiru an-nisa fi banatihin. Amirun nisa. Jadi ajaklah rembukan wanita-wanita fi banatihin tentang permasalahan anak-anak kalian, anak-anak perempuan kalian. Jadi hadis ini menjelaskan bagi kita suami itu penting untuk mengajak rembukan istri kita tentang urusan anak-anak perempuan kita, gitu ya. Jadi ada komunikasi yang kemudian dijadikan standar dalam agama ini. Gitu. Jadi jangan kemudian kita macam otoriter gitu, mengambil keputusan dengan tanpa membicarakan dengan yang lain dan seterusnya. Ya agama ini ngajarin kita ngomong gitu, ngomong. Tapi bukan ngomong untuk ngomong ya. Bagaimana kita ngomong itu bisa efektif dan efisien. Kan ada beberapa orang yang ngomong untuk ngomong ya. Daripada gak ngomong, ruwet itu. Yang ngeruwetin dunia saat ini kan ngomong untuk ngomong. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis nomor 20 an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adzaman nikah barokah aisaruhu mu'nah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah itu berkata, inna adzaman nikah barokah. Jadi pernikahan yang paling besar barokahnya itu adalah ketika maharnya itu paling ringan. Gitu. Jadi pernikahan kok maharnya paling ringan, maka itu paling barokah. Rawahu Ahmad. Dalam urusan mahar ini, dalam beberapa referensi yang bisa kita baca adalah gitu. Jadi mahar itu segala sesuatu yang kemudian bisa dihargai, maka itu bisa dijadikan mahar.
dalam hadis itu kan walau khataman hadid itu, jadi meskipun cincin dari besi. Tapi dalam praktek kita agar kemudian terjalin saling menghargai katakanlah gitu. Ya penting kemudian bagi kita untuk kemudian ngomong ke siapa? Ke calon mempelai, agar kemudian calon mempelai ini menyampaikan ke keluarganya dan seterusnya itu. Gitu. Intinya ngajak ngomong lah, ngajak ngomong. Kalau saya kasih mahar segini kira-kira bagaimana? Kalau saya kasih mahar segini, ada dua terminologi itu, ada istilah mahar musamma sama mahar misil. Jadi kalau mahar musamma itu ya dia ngomong mahar saya segini, atau mahar misil. Mahar misil itu ya standar apa ya, daerah Sidoarjo itu berapa sih maharnya? Hal seperti itu. Jadi apa? Ya terlepas bahwa a'dhaman nikah barokah isarumu. Nah, tetapi kemudian kita juga perlu ngejak ngomong gitu. Kita perlu juga ngejak ngomong. Ya paling tidak apa ya? Sekali lagi pernikahan itu kan menggabungkan dua keluarga itu. Dalam fase awal ini kalau tidak biasa. Dalam fase awal ini pasti ada kemacetan di mana-mana gitu. Lah, kemampuan kita kemudian menghindari atau bahkan menyelesaikan kemacetan itu menjadi keistimewaan tersendiri gitu. Meskipun sebagian besar biasanya yang ngurus itu bukan mempelai ya. Sebagian besar biasanya yang ngurus keluarga mempelai gitu. Tapi biasanya kalau komunikasi antar keluarga itu biasanya ya melalui mempelai itu. Karena sebagian besar dari kita kan kalau nikah itu kan berangkat sendiri. Milih-milih dewe, anu-anu dewe. Sehingga kemudian komunikasi antar keluarga itu berhenti di mempelai itu. Jadi ya tadi latihan pertama itu bagaimana kemudian membuat acara pernikahan ini ya lancar, tidak ada halangan berarti, tidak ada kira-kira. Kalau ngomong wah siap hal seperti itu. Hadis nomor 21 an Uqbah Ibni Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Uqbah bahwasanya Nabi itu berkata khairus shadaq aisaruhu. Mas kawin terbaik itu yang paling ringan. Rawahu Abu Daud wa Shahahul Hakim. Gitu. Jadi mas kawin terbaik itu yang paling ringan. Yang paling tanda kutip murah gitu ya. Tapi ini harus jelas visinya. Awal itu kan di bab sebelumnya kan gini, tungkahul mar'al arba'in. Jadi wanita itu dinikah karena 4 itu. Nah, kita harus cari motivasi agama. Jadi kita mencari wanita itu ya fokusnya itu pada agamanya. Gitu, fokusnya pada agamanya. Kemudian di bab yang kemarin itu kalau seandainya yang wanita ya, kalau seandainya kalian melihat laki-laki dan kemudian kalian itu ridho dengan agama dan akhlaknya, katakanlah gitu, dengan agama dan akhlaknya, ya sudah nikah saja. Gitu. Jangan kemudian ditambahi standar harus kerja kayak gini, mapan, harus punya mobil dan lain-lain, hal seperti itu. Lah, orang yang kemudian cara berpikirnya seperti ini, jadi yang laki-laki itu fokusnya pada agama, yang perempuan itu fokus dia itu ridho dengan akhlak, ridho dengan dengan agama dia, itu bisa muncul kayak gini itu. Khairus shadaq aisaruhu. Jadi dia bisa kemudian berpikir ya mas kawinnya terserah. Aisaruhu. Meskipun sedikit tidak apa-apa. Hal seperti itu. Tanpa rentetan cara berpikir ini agak susah kemudian kita ngomong khairus shadaq aisaruhu tanpa menjelaskan tentang konteks sebelumnya. Ya karena itu tadi
ada pride kan, ada mata gengsi atau bagaimana. Masa monoto. Kalau kita mungkin awal-awal enggak terpengaruh ya, tapi lama-lama kena kalimat sak monoto anu. Hadis nomor 22, wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna imra'atan min Bani Fuzar tazawwajat ala na'lan. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa sesungguhnya wanita dari Bani Fuzar itu menikah ala na'lan dengan mahar terompah itu, bagia, sandal lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aradhiti. Kemudian Nabi berkata, aradhiti min nafsik malikim bin na'lan. Apakah kamu ridho dengan dirimu sendiri dengan hanya memiliki dua terompah itu? Pul ojo sharing screen pul. Iki kabeh sok nonton kalian pul. Full. Saya full. Saya full. Ya apa ya? Full. Nah, ya ngono ya. Kata noko sampai Kang Samir. Tekan maghrib, Gus. Tekan maghrib. Apa nih? Oh, orang ini mari ya. Umah kayak rung masak deh. Aja suwi-suwi cerene. Siap. Rawahu Abu Dawud wa Sahihul Hakim. Wa an Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Tutup di mana? Oh, qalat na'am. Apakah kamu ridho dengan hanya memiliki yaitu tadi dua terompah? Na'am. Fa ajazahu. Maka kemudian Nabi melestarikan pernikahan tersebut. Gitu. Jadi bahkan dengan hanya mas kawin dua terompah itu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Shahahu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan ata imra'atan shadaqan bil ayadahi ta'aman kanat lahu halal. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah itu berkata, kalau seandainya ada laki-laki itu memberikan mas kawin makanan satu genggam kanat lahu halalan, maka niscaya ya pernikahan itu halal dalam artian bisa hanya makanan satu genggam kemudian dijadikan mahar itu bisa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis nomor 24 wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufra. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi itu melihat Abdurrahman bin Auf itu ada bekas kuning-kuningnya gitu ya. Kayak bekasnya ya habis nikahan gitu. Faqala lahu ma hadza. Kemudian Nabi berkata, apa ini? Qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatim min dhahab. Saya itu menikahi perempuan dengan dengan emas seberat biji kurma. Jadi beliau itu menikahi perempuan dengan mahar emas seberat biji kurma. Qala barakallahu laka aulim walau bisatin.
Kemudian Nabi berkata, barakallahu laka, buatlah walimah meskipun dengan hanya 1 kambing. Rawahul jamaah. Ini contoh hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang mas kawin itu ya. Wan Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ataqa Sofiyah wa ja'ala idqaha shadaqah. Diriwayatkan dari Anas dari Nabi bahwa sesungguhnya Nabi itu memerdekakan Sofia dan menjadikan kemerdekaan Sofia itu mas kawinnya, muttafaqun alaih. Jadi kemerdekaan itu kemudian bisa dijadikan sebagai mahar. Sekali lagi ulama kemudian memahaminya itu sebagai segala sesuatu yang kemudian bisa dihargai, ada harganya, itu bisa dijadikan mahar. Hadis nomor 26, wa an Abi Salamah ibni Abdurrahman radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kam kana shadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Salmah bin Abdurrahman bahwa dia itu bertanya kepada Aisyah, berapa maharnya Rasulullah itu? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana shadaquhu li azwajihi fintai asyrota uqiyata wa nisab. Maharnya Nabi ketika menikahi istri-istrinya itu kira-kira 12 uqiyah dan separuh. Qalat atadri ma annas, apa kamu tahu? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, apa kamu tahu annas itu apa? Qalat nisfu uqiyah. Jadi annas itu separuh uqiyah. Fatilka khamsu mi'ati dirham. Jadi jumlah keseluruhannya itu kira-kira 15 dirham. Fahadha shadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di azwaji. Ini mas kawinnya Mas kawin istrinya. Dalam beberapa kitab itu uqiyah dijelaskan 41 kalau pakai kontemporer itu 41,376 gram. Pokok jumlah keseluruhan itu tadi 500 dirham. 500 dirham. Ya banyak, intinya banyak ya. Saya tahu harga emas sekarang itu berapa. Rawahu Muslim. Wan Urwatah an Ummil Mukminin Ummi Habibah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa ya bi ardil Habasah. Diriwayatkan dari Urwah dari Ummul Mukminin Ummi Habibah bahwasanya Rasulullah itu menikahi Ummi Habibah padahal dia pada posisi di ardil Habasah, di tanah Habasah. Zawajaha an-Najasyi wa amharoha arba'ata alafin. Jadi orang Najasyi itu memaharkannya dengan 4.000. Wajahazaha min indihi. Gitu. Sudah dimaharkan 4.000, kemudian disiapkan Ummi Habibah. Wa ba'atha biya ma Surrohabil ibni Hasanah. Walam yab'ath ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa'in. Wa kana mahru nisa'i arba'u mi'ati dirham. Rawahu Ahmad. Jadi Ummi Habibah di sini itu maharnya itu 400 dirham. Bukan 4.000. Yang atas itu 400 dirham. Jadi standar minimal mahar dari beberapa kitab itu ulama memberikan standar minimalnya itu 10 dirham. Kemudian maksimalnya itu ya tadi 500 dirham. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Hadis nomor 28 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma tazawwaja Ali Fatimah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hasyai'an. Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, lamma tazawwaja Ali, ketika Sayyidina Ali itu menikahi Fatimah, gitu ya. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, atiha syai'an, berikanlah sesuatu. Qala mah indi syai'an, saya tidak punya apa-apa Nabi. Kemudian Nabi berkata, qala fa'aina diruka al-hutamiyah. Loh, kamu kan punya
baju zirah Hatimi, gitu. Baju zirah Hatimi, yaitu jadikan sebagai mahar, gitu. Jadi standarnya itu tadi ya, segala sesuatu yang bisa dihargai itu bisa dijadikan mahar. Mau ndak yang perempuan sama keluarganya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Shahahul Hakim. Wa an Sahal hadis 29 kurang 2 lagi juga. Tapi satu akhir ya. Wa an Salib bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu an qala. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id bin Sa'di Sa'id. Qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita itu menghadap Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah. Jitu ahibi laka nafsi. Kemudian wanita ini berkata gitu ya, berkata kepada Nabi, jitu ahibi laka nafsi. Intinya saya ingin menyerahkan diri saya kepada panjenengan Nabi. Fanadara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat dia. Fasu'adan nadara fiha wa sawwabau. Kemudian Nabi mengangkat pandangannya untuk kemudian melihat dia. Cuma tok-tokah. Setelah dilihat, kemudian beliau menundukkan wajahnya. Summa tok-tokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Falamma ra'at mar'ah annahu lam yukdo lam yakdi fiha syai'an jalasat. Ketika dia tahu bahwa Nabi itu kemudian tidak ingin memiliki dia, kemudian dia itu duduk. Faqama rajulun min ashabihi. Kemudian salah satu sahabatnya Nabi itu berdiri. Jadi ini wanita ini sangat berani ya. Jadi ini berada di halaqahnya Nabi. Jadi banyak sahabat di sana. Kemudian salah satu dari sahabat itu berdiri. Faqala ya Rasulullah illam takun laka biha haja fazawwijniha. Kemudian sahabat ini berkata, kalau seandainya panjenengan tidak punya hajat dengan dia, Nabi, maka nikahkanlah aku dengan dia. Qala fa'al indaka min syai'in. Kemudian Nabi berkata kepada dia, apa kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar maksudnya? Faqala la. Enggak Nabi, saya tidak punya apa-apa. Wallah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah. Faqala fadhhab ila ahlika fandur hal tajidu syai'an. Pulang ke keluargamu. Lihat apa ada sesuatu yang kemudian bisa kamu jadikan mahar. Fadhahaba tsumma raja'a. Kemudian sahabat ini pulang, kemudian kembali. Faqala la. Dia tetap bilang, tidak, saya tidak punya apa-apa. Wallahi ma wajadtu syai'an. Demi Allah, saya tidak menemukan sesuatu di rumah saya untuk kemudian bisa dijadikan mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur walau khataman min hadidin. Kemudian Nabi berkata, cari meskipun cincin dari besi. Fadhaba tsumma raja'a. Kemudian sahabat ini pulang dan kembali lagi. Faqala la wa ya Rasulullah wala khataman min hadidin. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak menemukan apapun, bahkan hanya cincin dari besi. Walakin hada izari, tetapi ini ini sarungku, ini jarikku kata. Qala Sahal, maluhu ridaun, falahanishu. Hartanya Sahal, hartanya ini tadi, ya rida itu tadi. Ya sudah diparuh saja katanya Sahal gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matasna bi izarika. Oh, jangan pakai sarung. In labistahu lam yakun alayya min syai'un. Nah, kalau kamu pakai sarungnya kamu pakai, ya otomatis istrimu enggak pakai apa-apa. Wa in labisathu lam yakun alaika min syai'un. Lah kalau dia pakai sarungmu lah kamu lah enggak pakai apa-apa gitu. Fajalasar rajul hatta idza tawala majlisuhu qoma. Kemudian dia duduk lagi agak lama, kemudian dia berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalian. Kemudian dia berdiri mau menghadap Nabi. Lah Nabi itu kemudian membelakangi dia. Membuang muka. Fa'amara bihi fadu'iya bi. Kemudian Nabi itu memanggil dia. Falamma ja'a qala, kemudian ketika dia datang, madza ma'aka minal Qur'an? Apakah kamu punya hafalan Al-Qur'an? Qala ma'i suratun kada wa suratu kada. Ad-dada. Oh ya, saya punya Nabi, saya punya hafalan Quran ini. Faqala taqra'uhunna an dhuhri qalbika. Ya sudah, baca
apakah kamu bisa menghafalnya, katakanlah gitu. Apakah kamu bisa menghafalnya? Qala na'am, iya saya hafal. Qala idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya sudah, pergilah. Kamu saya kamu saya nikahkan. Dalam beberapa riwayat faqad zawaztukaha. Kamu sudah saya nikahkan dengan dia dengan mahar Al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Jadi maharnya bisa pakai mahar Al-Qur'an. Ini kalau orang dulu, kalau orang sekarang jadi masalah. Muttafaqun alaih wa lafdzu li muslimin wa fi riwayatin faqad zawaztukaha fa alimaha minal Qur'an. Jadi dia dinikahkan dengan mahar mengajari istrinya itu Al-Qur'an. Hadis nomor 30 an Alqamah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafdrid laha shadaqah. Diriwayatkan dari Alqamah bin Mas'ud bahwa sesungguhnya dia Ibnu Mas'ud itu ditanyai tentang laki-laki yang kemudian menikahi perempuan dan tidak menyebutkan maharnya gitu. Jadi dia tidak, ketika menikah itu tidak menyebutkan maharnya itu berapa. Walam yadkhul biha hatta mata, dan dia sama sekali tidak pernah mengumpuli dia sampai mati. Faqala Ibnu Mas'ud laha mithlu shadaqi nisaiha. Oh, ya kalau seandainya dia menikah tanpa menyebutkan mahar, maka pakai mahar misil. Jadi wanita di sana itu biasanya maharnya berapa gitu. La waqsa wala sadaqah, tidak kurang dan tidak tambah. Walaiha al-iddah walahal mirath, dan meskipun dia tidak pernah diduhul dan tidak disebutkan itu tadi, ya dia masih berlaku iddah dan masih berlaku hukum waris. Gitu. Jadi dia masih bisa mendapatkan warisan. Faqama Ma'qil bin Sinan al-Asja'i faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa binti Wasik imra'atin minna mislama qadaita. Kemudian Ma'qil itu berdiri kemudian berkata, loh, Nabi itu memutuskan dalam hal urusan Barwa binti Wasik, istri dari Barwa binti Wasik itu seperti ini, gitu. Seperti apa yang sudah diputuskan oleh Ibnu Mas'ud. Favaria biya Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud ini menjadi bahagia gitu, karena keputusannya itu sama dengan keputusannya Nabi. Jadi orang dahulu itu ketika apa yang dia lakukan ternyata sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, itu bahagianya Masya Allah. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa sahahu Tirmizi wa hasanahu jamaah. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Uqbadah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Jadi diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasul itu berkata, atardo an uzawijaka fulana. Jadi Nabi itu berkata kepada seorang laki-laki, atardo an uzawijaka fulana. Apa kamu ridho untuk saya nikahkan dengan dia? Gitu ya. Jadi Nabi tanya ke sahabat laki-laki, kemudian apakah kamu mau saya nikahkan dengan si A? Gitu. Qala na'am. Kemudian iya. Wa qala lil mar'ah. Kemudian Nabi berkata kepada yang perempuan, atardoina an uzawijiki fulan. Apakah kamu rela untuk kemudian saya nikahkan dengan dengan laki-laki tersebut? Qalat na'am. Fazawaja ihdahuma sahibahu. Kemudian Nabi menikahkan ya. Fadakhala biha. Kemudian dikumpuli. Walam yafrid laha shadaqan, walam yu'tiha syai'an. Tetapi dalam pernikahan ini kemudian sama sekali tidak disebutkan tentang mas kawin. Gitu. Walam yu'tiha syai'an, dan tidak disebutkan mas kawinnya, juga tidak diberikan apapun. Gitu. Wa kana mimman syahidal Hudaybiyah. Padahal yang laki-laki ini tadi itu adalah orang-orang yang mengikuti perang Hudaybiyah. Orang laki-laki. Wa kana man syahidal Hudaybiyah lahu sahmun bi Khaibar. Lah orang-orang yang kemudian menangi perang Hudaybiyah itu punya bagian dari perang Khaibar. Falamma hadratul wafat, ketika kemudian yang laki-laki ini meninggal, kemudian dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawidni fulana. Nabi itu menikahkan saya dengan fulana, dengan si A. Walam afrid lah sodakon, dan tidak memastikan mas kawinnya berapa. Walam u'tiha syai'an, dan saya tidak memberikan mas kawinnya. Jadi tidak ada penyebutan mas kawin dan tidak
diberikan mas kawin gitu. Wa inni usyidukum anni a'taituha min sodakiha sahmi bi Khaybar. Dan sesungguhnya saya bersaksi meminta dirimu untuk menjadi saksi bahwa saya memberikan gitu ya, saya memberikan bagian saya dari perang Khaybar untuk dijadikan mas kawin. Fa khadat sahmahu fa ba'athu bimi'ati alfin. Kemudian perempuan ini mengambil bagian dari suaminya itu, kemudian dijualnya, dan ternyata kalau dijadikan uang itu ternyata 100.000. Rawahu Abu Dawud. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masih nak? Pul takut agak pul awakmu. Semari pul. Mana Rohan? Ya bun, kalau tutup mawon. Ridha illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barwal jami' wal khutbah Rasulullah. Al-Fatihah. ليهم شهادة نكسي أحر الوباء الهاتم مع المصطفى ومرتضى وابنه مع فاطمة. ليهم شهادة نكسي أحر الوباء الهاتم مع المصطفى ومرتضى وابنه مع فاطمة. ليهم شهادة نكسي أحر الوباء الهاتم مع المصطفى ومرتضى وابنه مع فاطمة. ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول. يا ربي بالمصطفى بلما قاصدنا واغفر لنا وما ضيع واسع الكرم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته أول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلما قاصدنا واغفر لنا وما ضيع واسع الكرم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى ولما قاصدنا واغفر لنا وما ضيع واسع الكرم. إلى هنا لم يشرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal man.